kita bakal Excited masuk banget ya. di map Alpine. Saya lebih ke arah aus sih sebenarnya. Aus ya. Aus. Karena kan kita strike nih teman-teman Iya. ya di format kali ini, tahun yang baru, format yang baru dan Benar, izinkan kami minum sebentar. benar, tapi pesawatnya nih mohon maaf belum ada yang terlalu aneh ya. Sejauh 2 hari ini belum ada yang terlalu aneh berpihak ke satu sisi aja, masih tengah-tengah aja, masih netral aja nih. Dan ini menurut gua bukan jadi satu alasan untuk tim-tim bermain flop. Karena pesawatnya aja udah lumayan mengakomodir semua tim dengan cukup adil ya. Oke, ya gue sepakat banget karena memang semuanya bisa dicapai walaupun kayak mungkin bergerak ke arah dok itu bakal membutuhkan lari sedikit. Tapi Lihat RRQ ngapain tuh? kita bakal melihat kali ini fight yang terjadi. Teman-teman dari Fagos berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Tiger Wong juga di satu sisi menjadi kill leader setelah mendapatkan poin eliminasi di early fight barusan yang terjadi. Dan kalau kita lihat tim Fagos kali ini coba untuk bertahan dan mereka harus segera menyelesaikan fight kali ini karena kalau kita ngomongin bagian Blue File ini bakal gampang banget disamperin sama beberapa tim yang berada di sekitarnya. Ya, gua dari tadi pas pesawat turun salvo buat ngeliat RRQ dia kayak ngirim 2 playernya ke arah bagian Bluefield. Terus 2-nya lagi gerak ke arah awal default mereka, entah itu perbatasan Carousel Dock dan juga Railroad. Tapi kita lihat dulu di sini pencapaian yang terjadi antara Fagos melawan SCM. Tim pendatang melawan tim pendatang. Tapi kita lihat gimana seorang Surya. Oh my god, satu pick terjadi, 1 tukar 1 ternyata boy belum sempat tertolong. Berlia yang kadang-kadang menjadi M-star dari tim Fagos di sini akan berusaha semampunya dan ternyata ada Jazz Lux yang harus kandas duluan di tangan Onyx Olympus dan juga satu esports di sana. Sementara ada juga momentum yang gak bisa dipungkiri lumayan merepotkan untuk Fagos kali ini. Tapi kita alihkan lagi angle view kita ke arah yang lain. Ini bisa gua katakan cukup krusial untuk satu esports karena dia udah dapetin 3 poin eliminasi, tapi dia kehilangan juga 2 player dan Kiba sekarang menjadi korban selanjutnya setelah Kiba juga berusaha menolong teman-temannya Torat. Nah ini yang gue maksud, Torat yang punya keberanian dengan nyali yang kayak gini nih yang gue maksud. Tapi dia nggak straight ke arah Observer atau kayak ke variable Snowfall. Kan Observer sama Snowfall tuh mirip-mirip tuh tempatnya sama-sama begitu kayak kalau dari Garrison dan juga Graveyard. Yes. Terbang ke Militia menurut gue memang lebih menjanjikan karena banyak banget celah yang bisa mereka manfaatin asal eksekusi mereka rapi. Tapi David dan Lozi, apa yang terjadi? Udah 2 hari gue lihat opening dari 2 anak ini tidak cukup baik dan malah jadi fatal banget untuk Torat yang tadinya bisa jadi emas banget pak. Ya sayang banget, momentumnya sebenarnya bisa banget untuk dimanfaatin dan satu esportsnya berhasil menghidupkan teman-temannya kembali. Regroup bakal terjadi, disamperin sama 4 orang sekaligus dan kali ini Jacknya juga harus tumbang. Double kill. Yes, dan kalau kita lihat satu esports dengan 5 poin eliminasinya gimana Jisven? Wah ini sih kalau ngomongin satu esports ya memang mereka tuh punya ketenangan ini pak. Kayak ketenangan itu. Mereka offline gak pernah absen di daerah Sumatera Utara. Ditambah kayak pengalaman mereka juga gak bisa dipungkiri yang online-nya juga sering mereka ikutin. Jadi ditambah mereka punya sebuah privilege, yang mana privilege tersebut adalah chemistry dari anak-anak grassroots yang memang asalnya dari Sumatera Utara gitu, yang nggak bisa dipungkiri. Iya, Sumatera Utara Pride lah. Ya, dan ini yang barusan saya mention Bung Ajisven. Ya. Kalau main di Blue File buru-buruan, buruan selesain. Kalau enggak bakal ada yang datang juga. Benar ya kayak ini sih, tapi I have to say ya kembali lagi ini udah 2 kali nih gue ngomong gini. EVOS sih masih kayak rasa gedai banget tau lo. Yes. Jadi kita kayak belum menemukan pundi yang kemarin rasa EVOS Divine setelah E-Full tuh seperti apa belum ketemu. Yes. Masih kayak akhirnya tinggal siapa kaptennya, nah itu rasa kaptennya bukan rasa timnya jadinya gitu. Ya tapi gue lumayan senang sih dengan apa yang terjadi karena dan ini bagus. Ini bagus gitu karena gue udah beberapa tahun ke belakang melihat teman-teman dari EVOS Divine memiliki gameplay yang seperti itu aja, rotasi yang selalu sama dari tahun ke tahunnya. Gue udah mulai muak sih, boleh jujur ya. Dan dengan adanya Gedai ini memberikan warna yang baru, walaupun memang esensinya adalah Gedai banget, tapi justru
kita ngeliat EVOS jadi cukup berbeda. Ya. Gitu. Dengan Iya, datangnya iya. Gedai langsung impact-nya adalah perubahan-perubahan rotasi yang cukup signifikan gitu. Sepakat. Jadi mungkin pesanan drop zone-nya masih sama kayak Sama. drop zone awal Itu. gitu ya kan, drop zone default-nya Divine. Tapi Betul. jalur rotasinya Nah. itu dia yang bicara tuh ya, kapten tuh pengalaman berbicara tuh. Itu. Dan kemarin juga kan gue sempat sampein kemana kayak, Nay gue udah muak banget ngeliat tim lu Nay. Rotasinya gitu-gitu aja, mau siapapun Iya, kaptennya juga gameplaynya lewat situ lagi. Yang bikin beda cuman siapa yang ngisi role-nya aja gitu loh. Benar. Dan tanggapan dari mana? Iya udah gampang, nanti itu kan bisa buat season depan. Gue cuman mau lihat anak-anak gue dulu nih yang sekarang kayak gimana. Anjay. Emang bijak banget ya. Bijak beliau itu banget. Dia pengen ngeliat dulu karena kan kalau kita langsung ubah semuanya sekaligus bakal kaget dong. ya. Iyalah. Ya nggak? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini kita lihat dulu chemistry dapat atau enggak. Nextnya baru dipikirin lagi. Bagusnya punya drop zone di mana atau yang kayak gimana. Sebenarnya nggak ada yang salah Gak ada yang salah. dengan drop zone-nya. Cuman saya muak aja. Iya. Karena kita udah ngelihat EVOS Divine dari zaman yang pertama gitu ya kan. Yang 1.0 sampai berapa season ganti roster. Ada momen-momen gonta-ganti roster juga terjadi. Tapi memang roster teranyar yang sekarang ini bisa gua katakan udah terlihat lah ini masa depannya seperti apa gitu ya kan. Betul. Dari pola-polanya selama 3 round yang terjadi dan Mister 05 have no chill di sana. Itu kenapa alasan gua selalu menjagokan 05 ya. Dia Iya. masih memiliki esensi sebagai racer old school yang dimana 2 peluru awal shotgunnya bakal selalu connect ke orang. Harus connect, Iya. bukan tentang lincahnya aja. Sebenarnya kalau lu ngomongin lincah masih lincah nggak selincah di mana dia lagi prime-nya. Iya. Tapi esensi dari shotgun yang connect 2 peluru awal itu merupakan rusher old school yang menurut gua masih working banget sampai sekarang. Iya, itu kayak sebuah harga mati yang Iya, gak iya. bisa diganggu gugat. Lu rusher, bawa shotgun, 2 peluru pertama lu harus connect. Kalau enggak lu enggak perform di situ. Nggak perform di situ ya. Yes. Apalagi dulu tuntutan seorang racer adalah kenokin orang depan. Benar Gitu kan? Benar. Ditambah dulu shotgun 6 itu Nah. belum ada attachmentnya sampai chip 3. Belum ada. Jadi 2 peluru itu matters banget ya. Matters banget. Oke. Dan wow. fight yang terjadi kali ini justru semangat oke seorang Obey. Ada tembakan dari arah belakang, Aim God yang berhasil mempunish kelemahan seorang Obey barusan dan Pazi pun harus menyusul di sana. EVOS Divine Wah, melakukan pergerakan di luar zona layaknya Kapten Gedai bersama Ses, layaknya Kapten Gedai bersama Onyx. Slow rotation tapi selalu mendapatkan hasil yang sangat baik biasanya. Dan kali ini kalau kita lihat Tiger Wong Esports sudah mulai bergerak ke daerah pertahanan lawan yang berada di depannya. Sudah ada Trail of the Battle yang korek juga, tapi Irap coba untuk bergerak masuk ke daerah dalam, ditemani oleh 2 playernya. Langsung ditumbangkan dengan cukup mudah, dan Jojo yang berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi barusan. Tapi Kraken kali ini berhasil ditumbangkan seorang Suzana oleh Gedai. 8 poin eliminasi kali ini dimiliki oleh EVOS Divine, tapi sayangnya Haidans dan juga seorang Besot masih bisa memberikan sesuatu di sana. iya. Membuat pergerakan dari EVOS Divine sedikit terdelay. Ya, itu tadi ada momen dimana kalau seandainya nggak ke knockdown, ke delay aja itu bisa bahkan nggak jadi ke revive. No, barusan tuh lo lihat tuh ya. Itu ngeri banget sih. Itu air crit-nya tuh ngeri banget ya. Bener-bener gua udah nggak mau bicara momentumnya lagi karena ini udah jadi winning condition EVOS Divine Madman. Itu momen tadi tuh momen yang bisa jadi menang dan kalahnya EVOS dan dimenangkan dan dieksekusi dengan sangat perfecto. Ini sebenarnya salah satu move yang menurut gue dari Aimgat benar-benar kayak jadi ciri khas dia juga dari Iya. dulu zaman di Boss yang waktu itu gue sama Adi juga megang dia, jangan kayak gitu napa Mang? Iya. Deg-degan juga Pak karena Iya. high risk high rewards gitu kan. Bener. Tapi most of the time menjadi rewards untuk dia. Dan kali ini kita bakal ngeliat juga seorang Lozi udah berhasil di take down dan Torat ditumbangkan Oh, wow. dengan cukup mudah. 6 poin eliminasi dari RRQ Kazu kali ini ya Jisman. Ya, Seakan gak mau kalah sama EVOS Divine. silakan gak mau kalah. Tapi RRQ Kazu lagi benar-benar bermain layaknya kalau di atas-atas gitu kayak main jadi buriram asli. Dari tadi Pak. Dari tadi Iya ya kan? kita udah lihat itu banget at the first sight dia
tiba-tiba di Mars Electric udah di atas sendirian tuh sementara orang baru jalan tuh ya. Kita udah lihat itu banget. Jadi mereka udah cukup kenyang dengan caranya fight sama level internasional di early game seperti apa. Mereka udah ngerasain kerasnya si Triple G juga. Jadi nggak ada alasan mereka buat nggak main disiplin sekarang. Karena ketika mereka nanti dituntut untuk main agresif, mereka udah tahu kok caranya gimana. Ya, ini namanya investasi muscle memory buat nanti di FFWS saya 2024 Spring. Karena kan mereka invited. Tim invited harus menunjukkan kapasitas mereka dong. Dan sejauh ini bisa gue bilang tim invited yang memang 3 tim ini sudah menunjukkan kualitas mereka. Sudah. Harus gue akui 3 tim invited kita dari Indonesia sudah menunjukkan ya. Dan gue harap nanti 2 tim lanjutnya yang dari FFWS ID 2024 Spring nanti di Surabaya juga akan ke arah sana, menunjukkan kapasitas mereka dengan smart gameplay mereka yang nantinya bakal dikhususkan untuk di internasional SEA. Tapi ada sebuah portal yang langsung dilesapkan oleh seorang Abai dan juga Dudes bersama Razor. Kali ini bakal bekerja sama, lempar sebuah frag grenade dulu untuk menuju kali ini belakang dari Satu Esports. Kabur gak? Dikatakin habis, bakal coba disambangi Razor bersama Dudes. Langsung eksekusi, dapat 2-3 orang, kejar lagi, sisa 1 aja. Satu Esports. Jadi makanan mukbang untuk RRQ. Wah. Ini momen yang sangat jarang bisa gue bilang dipertunjukkan sama RRQ karena harusnya Legalot juga menghitung bahwa barusan masih ada 40 orang yang live gitu. Tapi mereka di zona yang sesempit ini, mereka udah yakin betul di sekitar mereka nggak ada orang lagi. Jadi kalau emang mau fight sama yang ada di depan, ya udah fight dan selesain secara cepat, jangan berlama-lama. Itulah alasan kenapa Dudes coba untuk lemparin corrosion grenade-nya, memaksa playernya untuk keluar dari bagian kompon dan coba hujanin lawannya menggunakan frag grenade. Itu menurut gua bagus banget. Dan Abai udah kelihatan gatel banget karena di game 1 dan 2 dia nggak dapat poin eliminasi yang cukup banyak. Iya, sepakat tadi Dudes ya. Yang juga dapat 3 gitu ya kan. Karena memang kill nggak banyak juga. Benar. Ya kan, dan sekarang waktunya mereka main agresif dan kita lihat gimana Abax berhasil dapetin 1 crit damage dan Aimgat lagi dan lagi di sana. Abax Aimgat langsung berhasil mengkandaskan SC paling span atau RF di sana, tapi Jojo juga harus jatuh knockdown di sini bersama dengan Bara. Masih ada Kapten Irap dan juga Hans berhasil menyambangi satu persatu lawannya, yaitu tim Fagos. Apakah mungkin tim Fagos dan juga Oke Semangat masih bisa selamat? Tapi kita bakal kembali ke arah juga di Bukit Skyla. Ya, dan kali ini seorang Abai sudah mulai melihat ada pergerakan dari bagian luar Onyx. Sudah mulai memberikan satu perlawanannya, tapi dari lain sisi Dewa United pun sudah coba untuk menyambangi mereka dari bagian atas kompon yang sudah mereka duduki kali ini. Dan Razor coba untuk memberikan perlawanan ke arah samping dan Onyx pun berhasil dipukul mundur. Justru sekarang Dudes yang berada di bagian paling depan di sana memberikan satu pressure lebih. Dan pada akhirnya kita lihat Dewa United yang coba memberikan satu perlawanan dari bagian atas tidak bisa berbicara banyak karena memang trigger disiplin dari teman-teman Onyx barusan itu sangat luar biasa. Ya, sepakat banget. Gue baru mau mention trigger disiplinnya Onyx bagus banget karena dia gara-gara melakukan hal tersebut itu ngedelay Dewa juga, jadi maksa Dewa untuk gerak nggak lewat situ tapi lewat jalur lain dan membiarkan ya udah ini emang perangnya gua sama RRQ aja nih. Ya betul, tapi kalau kita lihat tadi harusnya ada Abai yang udah berada di depan, tapi justru malah kamera berpaling. Abai 2 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan kali ini dan Onyx Olympus harus tumbang di posisi kelima. 14 poin eliminasi untuk RRQ dan 16 poin eliminasi untuk EVOS Divine. Dan kali ini seorang Ray sudah berhasil di take down oleh seorang Bion. Sudah mulai terlihat perlawanan dari sang mantan Bion. Kali ini 2 poin eliminasinya sudah berhasil menyelamatkan teman-temannya dari mara bahaya yang sebelumnya EVOS taking control dari bagian atas ini barusan. Oke, akan kayak ini bakal menjadi epic rematch lagi setelah tadi di Purgatory harus dirontokkan di tangan EVOS Divine. Tapi Dewa United masih 4 orang kali ini Bung Skyla, dan juga masih ada RRQ Kazu bersama 1 orang terakhir dari TW. Iya, dan ini bakal menjadi Battle of the Invited Team of Free Fire World Series SEA 2024 nantinya. Karena kali ini kita sudah mulai pergerakannya. RRQ coba untuk bergerak ke bagian kiri dan ini justru bakal menjadi satu kerugian untuk mereka karena EVOS bisa melihat mereka. Begitu juga dengan Dewa United kalau mereka aware akan pergerakan dari teman-teman RRQ. Tapi Sam seperti biasa smart moment
Pergerakan dari belakang membuntuti lawannya. Razor di sana sudah terkena satu hit. Tapi keputusan dari RRQ adalah tetap untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Dewasa banget di sini Kapten Sam13 untuk tetap stay di situ. Dia nggak mau melebarkan sayapnya semakin jauh ke arah open field, ke arah jalan raya yang mana menurut gue itu mungkin banget ke jalan raya untuk dapetin angle untuk nembakin RRQ sebenarnya. Betul banget, tapi karena memang ada satu player barusan di sana yang harusnya adalah seorang Jojo, membuat mereka jadi harus berpikir dua kali dan pergerakannya bagus banget. Mereka harus ngambil bagian sini karena mereka kalau berada di balik tembok barusan akan menjadi bulan-bulanan, tapi Abai berhasil menumbangkan Mr. 05 barusan dengan critical damage menuju ke arah kepalanya Legalot. Coba untuk bertahan kali ini, granat coba untuk dilemparkan lagi. Sudah mulai terasa, sudah mulai terlihat segi disiplin dari ketiga tim kali ini. Tapi Legalot coba untuk memberikan tembakan dari arah luar zona dan oh my god, Legalot. Wah, ini happening dan kali ini Dudes coba untuk memberikan satu lemparan granatnya ke arah depan yang sudah mulai menumbangkan dua player sekaligus. 05 udah cukup sekarat di sana. Sudah mulai dikomit oleh dua orang terdepan kali ini dan Dudes berhasil menumbangkan Sam13 dan juga seorang 05 kali ini 18 poin eliminasi sudah didapatkan dan bahkan Dion pun harus tumbang di sana. The King of Kings menunjukkan kelas mereka sebagai penguasa dari rantai makanan yang ada. Sementara itu Abai coba untuk bertahan terlebih dahulu. Mgat udah cukup sekarat. Gedai coba untuk melakukan setup ke arah depan dan granatnya bakal connect ke arah zona sekaligus. Tapi Abai masih menunjukkan kualitasnya sebagai predator. Dan kali ini tembakan dari seorang Mgat berhasil menumbangkan seorang Razor. Berhasil untuk di-confirm killnya. Sudah cukup sekarat. Gedai kali ini akan berhadapan dengan Dudes dan juga seorang Abai yang sudah mulai melakukan medikas ya. Ini fatal banget dan lu lihat sekarang gol on 2. Dua-duanya lagi sama kebakar-bakar banget, tapi Gedai sama Mgat bakal coba diadu di sana. Oh, setengah darah udah hilang di tangan seorang Abai. Presisi banget tembakan Abai dan Gedai Kapten sisa Mgat aja 1v2 situation. Dengan kondisi Mgat jauh dan ini dia salah pista. Buya untuk kedua kalinya RRQ Kazo. The King of Kings. Wow. Once again shown us gimana caranya menjadi penguasa dari rantai makanan yang terjadi, Bung Surya. Ini